Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layaklah seorang akan yang lain oleh kasih kehidupan dan melainkan layaklah orang akan yang lain oleh kasih. Marilah kita sama-sama mohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kita bernari puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendekatkan diri dan mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Ya Tuhan Allah Bapa, kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan akan kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada ketobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala luka dan hukum. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari kita memberikan janji Allah atas pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memangku engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita dengar dari Kidung Jemaat nomor 358 ayat 1. Mari kita dengar firman Tuhan yang dari dalam kita diambil dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat 13
berbuat baik kamu membungkangkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah Allah, hormatilah raja. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1.
kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara, menyertai dan memberkati hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Kita bersyukur walaupun dalam keterbatasan new normal kita boleh kembali ibadah tatap muka yang sudah dimulai dari minggu pertama awal Agustus ini. Tetaplah teguh di dalam iman walaupun di dalam beberapa waktu belakangan ini sangat terasa dampak dari pandemi corona. Tapi Tuhan tetap memelihara kita. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita terambil dari kitab Ulangan 15 ayat 12 sampai 18. Saya mengajak kita membacanya secara responsoria. Kami akan mulai ayat 12, ibu bapak dan saudara ayat 13, demikian selanjutnya kita bergantian. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau karena ia mengasihi engkau dan keluargamu sebab baik keadaannya padamu, janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan, kita sambut dengan nyanyian. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, konteks firman Tuhan ini diawali dengan aturan penghapusan hutang yang ditetapkan oleh Allah bagi kehidupan umatnya. Sekali dalam 7 tahun harus melakukan penghapusan hutang. Itu ada pada ayat 1.
Selanjutnya berlanjut aturan yang juga ditetapkan oleh Tuhan, pembebasan atau pemerdekaan budak dari tugasnya. Juga sekali 7 tahun proses kemerdekaan itu dibuka oleh Allah. Ayat 12 sampai 18 atau firman Tuhan hari ini searah dengan tema yang disepakati oleh UM. Firman Tuhan ini berada pada topik atau tema kemerdekaan, dan UM mencoba juga menyesuaikan dengan konteks negara kita yang akan diperingati kemerdekaannya hari esok tanggal 17 Agustus. Jadi kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan ini di bawah tema kemerdekaan. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengangkat ada 3 bagian yang menjadi pokok perenungan dari nats firman Tuhan ini. Yang pertama, bersiaplah memerdekakan budak yang sudah bekerja 6 tahun. Ayat 12 sampai 14. Ditegaskan dalam nats firman Tuhan ini, tahun ke-7 harus membuka keterikatan tugas dari para budak atau hamba atau siapapun yang tadinya diikat dalam tugas atau katakanlah ikatan dinas kalau istilah sekarang. Kalau dihubungkan dengan pembantu rumah tangga, istilah sekarang sering dipakai yang sering dihubungkan dengan pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga atau apapun istilahnya. Ini harus dibebaskan kalau sudah memasuki tahun ke-7, dibuka kesempatan merdeka bagi mereka. Dan ditegaskan juga di ayat selanjutnya, tadi ayat 12, jangan melepaskan mereka dengan tangan hampa, tetapi harus memberi bekal berupa kambing, domba, dan hasil usaha sesuai berkat yang Tuhan berikan. Ayat 13 sampai 14. Artinya secara prinsip di sini memberi kelepasan kemerdekaan dengan ketulusan yang disertai dengan bekal sesuai berkat yang diterima dari Tuhan. Jadi dasar kemerdekaan itu tetap berangkat dari Tuhan, dari ketaatan pada perintah Tuhan. Apa hubungannya dengan kehidupan kita sekarang? Hubungan dengan kehidupan sekarang harus senantiasa menyadari bahwa kemerdekaan yang sesungguhnya selalu berangkat dari anugerah Tuhan. Maka tidak heran para tokoh pemerintah kita juga mengawali pembukaan undang-undang bahwa sesungguhnya, itu kalimat yang sangat baik, kemerdekaan adalah hak segala bangsa yang dianugerahkan oleh Tuhan. Ada bahasa yang dianugerahkan oleh Tuhan. Perlu menyadari secara jelas dan tegas bahwa sumber kemerdekaan yang sesungguhnya berangkat dari anugerah Allah. Itu yang menjadi perenungan kita. Jadi jangan merasa hanya oleh kehebatan kita. Jangan hanya melihat kehebatan para tokoh-tokoh, tapi bagaimana campur tangan Allah di hidup ini yang memberikan kemerdekaan, yang membuka segala keterikatan, hal-hal yang menekan di hidup ini. Bahkan di dalam konteks firman Tuhan ini juga diingatkan bahwa kamu juga dulu adalah hamba.
diingatkan terhadap apa keadaan bangsa Israel ketika terjajah atau diperhamba oleh Mesir. Itu akan kita lihat kepada bagian-bagian berikut. Bagian yang kedua, dasar kemerdekaan adalah mengingat bahwa dahulu umat Israel adalah budak Mesir yang ditebus oleh Tuhan. Ayat 15 sampai 18. Di sini sangat jelas Tuhan sendiri telah melakukan penebusan atau pembebasan atau pemerdekaan atas umat Israel yang dulu terjajah atau diperhamba di Mesir. Ayat 15. Sekaligus diingatkan perlunya diberi kebebasan terhadap orang yang mau dibebaskan. Mau ndak dia? Kalau ndak mau, boleh-boleh saja dia pilih. Dikasih juga kebebasan untuk dimerdekakan atau untuk mengikatkan diri karena baiknya tuannya. Dia tidak mau dimerdekakan, ya sudah, biarlah dia tetap diperbudak, dalam arti hidup di dalam kebaikan aturan di dalam rumah tuannya. Itu jelas pada ayat berikut. Apabila budak di rumah tidak mau dimerdekakan karena mengasihi tuannya dan baik keadaannya, ini pun tetap diterima sebagai bagian hak asasi dengan diberi tanda penusuk dan penindih di telinga pada pintu. Walaupun kesempatan merdeka diberikan, namun tetap diberi kesediaan untuk budak untuk tetap tinggal bersama dengan tuannya dalam kerelaan yang tulus tentunya, dengan tekanan menghargai hak asasi pribadi di dalam kasih. Ayat 17. Hal ini menegaskan bahwa harus siap memerdekakan budak pada tahun yang ke-7, mengingat pembebasan Tuhan yang sudah dilakukan dan dialami oleh umat Israel dari perbudakan Mesir. Namun tetap diberi wewenang dan hak terhadap budak di rumah bila tidak mau dimerdekakan dengan alasan yang baik. Karena sudah merasakan kebaikan di rumah tuannya, dia tidak mau lagi meninggalkan tuannya, boleh-boleh saja, tapi diberi tanda, ditindih telinganya. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada bagian kedua ini semakin memperjelas bagaimana Tuhan memperlakukan umatnya. Ini menjadi contoh yang mewakili umat Tuhan termasuk di kondisi dan di konteks zaman ini. Sebagaimana tadi saya jelaskan di awal, konteks Indonesia juga melihat, merasakan dan mengalami campur tangan Tuhan dalam merebut dan memperjuangkan kemerdekaan. Tidaklah semata-mata oleh perjuangan heroik mereka, tapi Tuhan ada beserta dengan mereka. Amin. Demikian juga konteks gereja. Ada banyak hal yang mungkin menghambat dan mempersulit perjalanan gereja, baik secara formal maupun secara tidak formal, atau katakanlah secara semraut, yang ingin mengganggu, merusak atau menghambat perjalanan gereja. Tapi Tuhan tetap peduli, Tuhan tetap memantau di mana perlu Tuhan turun tangan untuk menyelesaikan dan menyertai para setiap hamba-hamba yang setia, sehingga ada proses
solusi dan pemerdekaan. Ya, termasuk apa yang dialami oleh GKPA yang dulu bernama HKBPA. Ketika bersama menjadi HKBP dulu kita, orang Angkola atau Kristen yang ada di Angkola merasa kurang diperhatikan pelayanan. Itu salah satu jiwanya, sehingga bisa ada sampai 50 jemaat satu pendeta. Tidak tahu entah sekali berapa tahun baru bisa dikunjungi oleh pendeta. Itu salah satu muatan sejarah, sehingga para tokoh-tokoh HKBPA dulu mencoba berunding bagaimana supaya lebih spesifik, lebih khusus Patanakon Hakaristenon di luar Angkola. Ya, kita cobalah ajukan untuk manjai secara baik-baik dengan HKBP. Nah, itu mengalami berbagai stagnasi atau hambatan, termasuk oleh situasi negara kita yang terjajah dulu. Sebenarnya dari 1941 sudah dimulai runding-runding awal itu, tapi akhirnya secara de jure terjadi tahun 1975. Itu akhirnya jadi, kita dapatkan Panjayeon itu di GKPA atau kemerdekaan itu. Memang tidak harus sama dengan konteks firman Tuhan ini secara waktu, harus sekali 7 tahun, tapi jiwanya tetap dapat dirasakan oleh setiap orang beriman, bagaimana Tuhan campur tangan dalam proses setiap pemerdekaan atau setiap solusi atas segala bentuk keterikatan dan tekanan-tekanan yang dialami. Untuk itu selalu harus dilihat dasarnya, mengingat pekerjaan Tuhan di dalam lahirnya gereja. Bagian yang ketiga dari firman Tuhan ini, perlu dilakukan kemerdekaan budak atau hamba dalam kerelaan yang tulus. Jadi bukan di dalam kesusahan yang menekan. Ayat 18 ya. Sebab 6 tahun lamanya, dasarnya kenapa perlu tulus? Karena 6 tahun lamanya engkau telah menikmati pekerjaannya. Bahkan diistilahkan sudah melebihi dari pekerja harian. Kalau pekerja yang secara penuh di rumah dengan pekerja harian sangat berbeda. Dan Tuhan telah memberkati pekerjaannya dan memberkati keluarga dalam segala sesuatu. Ayat 18b. Dalam hal ini perlu disadari bahwa Tuhan tetap memperhatikan hal yang perlu bagi tiap orang, walaupun dalam tugas yang berbeda, dan tetap menghargai setiap hak ajasi setiap orang. Ini inti perenungan bagian yang ketiga ini. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang jadi aplikasi bagi kehidupan kita masa kini? Bagaimana sikap dan tindakan kita selama ini terhadap para pembantu, atau mungkin sekarang istilah yang agak keren kedengarannya, kepada para asisten rumah tangga. Nah, istilahnya aja sebenarnya berbeda, tapi sebenarnya berangkat dari istilah pembantu rumah tangga itu. Asisten rumah tangga katanya sekarang supaya keren kedengaran. Belajar dari firman Tuhan ini, ternyata terhadap mereka pun ada aturan dan masa kerja yang diaturkan oleh Tuhan. Perlu kita sadari, perlu kita pahami, kalau bisa perlu kita terapkan, walaupun tidak terlalu formal, tapi jiwa kasih yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita perlu juga kita telurkan, wariskan kepada orang di sekitar kita, termasuk
pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga. Kemudian melalui firman Tuhan ini kita diajak berpikir dan memahami ternyata Tuhan tetap peduli membekali mereka yang tadinya berlatar belakang hamba atau budak. Kalau istilah sekarang dikatakan memberi pesangon ya. Kalau di sini sangat jelas, jangan memiliki tangan hampa ketika dimerdekakan. Perlu diberi pesangon terhadap mereka dan dimerdekakan dengan tulus. Pesangon itu pun selalu berangkat dari berkat apa saja yang diterima. Tidak memaksakan diri dari yang tidak ada. Apa yang diterima, bekali mereka. Itu firman Tuhan. Soal pesangon dilakukan tetap sesuai berkat yang diterima dari Tuhan. Dan selanjutnya apabila ada budak yang tidak mau dimerdekakan atau dibebaskan karena mengasihi tuannya, itu pun perlu dihargai, perlu diterima dalam ketulusan. Jangan lagi tuannya menolak, pokoknya perintah Tuhan kau harus merdeka. Padahal dia sangat sayang kepada kita. Kalau sangat sayang kepada kita, kalau kita lanjutkan secara misi, berarti ada kesempatan untuk memerdekakan dia secara rohani juga. Katakanlah dari segi penginjilan, mungkin itu waktunya bagi dia untuk masuk kesaksian kita lebih jauh agar menjadi orang percaya. Kalau sebelumnya hanya ikut-ikutan karena enak, katakanlah secara ekonomi dia rasa, ketika dia sudah membuka diri, nggak usah saya pulanglah ke rumahku, ke rumah kami, biarlah saya dengan Tuhan selama saya masih hidup. Ada yang begitu, saya saksikan sendiri. Ya mungkin salah satu contoh di keluarga almarhum Dr. Nenggolan, karena kebetulan saya tinggal bersama dengan mereka. Pembantu mereka minta seumur hidup bersamanya, padahal udah disuruh pulang karena memang sudah lansia. Pulanglah ya. Enggak, saya lebih nyaman dan lebih senang di rumah ini katanya. Saya coba masuk karena waktu itu baru tamat kuliah, memberikan kesaksian dan penginjilan kepadanya. Dia hanya memang sebatas senang, kita nggak bisa paksakan. Saya memang senang dengan orang Kristen, saya melihat kehidupannya sangat baik dan ada pengampunan. Tapi biarlah saya tetap membantu, ya itu aja bahasanya. Memang saya tidak bisa paksakan. Artinya peluang itu sebenarnya sudah ada. Bisa jadi kalau ada orang yang berbeda menyampaikan kesaksian itu, Tuhan bekerja di dalam dirinya sehingga kemerdekaan yang utuh lebih dia dapatkan, bukan hanya kemerdekaan dari segi tugas-tugas. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, searah dengan tema ini dan dalam konteks menjelang peringatan proklamasi kemerdekaan, marilah kita tetap melihat bagaimana Allah bekerja bagi bangsa dan negara kita ini. Dan mari kita menyatukan hati, menyatukan kebersamaan dengan bangsa ini untuk mengisi kemerdekaan secara lebih baik lagi, memberikan aspirasi dan usul-usul yang baik kepada pemerintah melalui instansi tempat kita bekerja atau melalui kehidupan sehari-hari, sehingga kita boleh beriring-iringan melakukan berbagai hal yang baik untuk lebih memajukan lagi negara kita. Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti melihat apa yang kita lakukan. Dalam kaitan dengan parheheon napa sebulung,
Walaupun tidak ada acara formal, saya mengucapkan selamat Parheheon untuk Naposobulung. Memang bertepatan di tahun ini adalah tahun Naposobulung, sudah di launching, dan di launchingnya juga termasuk mewakili kota waktu itu di Bekasi. Justru di tahun inilah tantangan yang sangat berat ya. Seharusnya lebih dominan kegiatan-kegiatan Naposobulung, tapi nyatanya akibat pandemi COVID-19 justru sangat terbatas kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Bahkan kongres pun sudah ada surat resmi dari kantor pusat ditunda menjadi bulan Oktober, dan katanya 2 bulan sebelumnya pelaksanaan seminar-seminar. Itu pun kita masih menunggu surat lebih lanjut. Sebenarnya walaupun demikian, ingatlah bahwa Anda sekalian juga sudah dimerdekakan oleh Allah. Walaupun hambatan katakanlah benang merah pandemi corona ini masih terus berlanjut, tetapi biarlah roh kita yang tidak bisa diikat oleh apapun tetap menyala-nyala. Jadi Naposobulung tetap bangkit, amin. Jadi bangkitlah. Ini juga merupakan hari peringatan resmi kebangkitan atau Parheheon Naposobulung. Ya, kalau saya melihat secara positif, sebenarnya sangat banyak hal-hal yang bermanfaat kita dapatkan di masa pandemi ini, termasuk yang tadinya tidak begitu optimal kita menggunakan multimedia atau gadget. Akhirnya semua belajar, termasuk lansia, bagaimana kita memanfaatkan gadget ini untuk saling berdiskusi, men-share hal-hal yang positif. Tapi sudahkah itu digunakan? Itu persoalannya. Kalau kita tidak gunakan secara optimal ke arah yang positif dan kreatif, tetap kita ketinggalan zaman atau tergilas di belakang kalau tidak mau menggunakan. Untuk beberapa gereja sudah optimal memakai ini. Gunakanlah, karena kita sudah dipaksa belajar secara cepat melakukan itu. Tapi kalau kita nggak gunakan, tetapi walaupun itu fasilitasnya ada, kita tetap terlambat, nggak ambil bagian di dalamnya. Kalau tidak ada pandemi corona, mungkin tidak seperti ini maksimalnya. Karena di kampung pun sudah begitu, karena sekolah pun sudah harus memakai Zoom meeting, atau kalau durasinya lebih lama Google Meet. Hal yang mirip-mirip itu bisa digunakan. Kenapa tidak kita pergunakan secara positif? Itu bisa dimanfaatkan. Jadi tetaplah bangkit Naposobulung. Hal yang kedua yang juga terkait dengan kemerdekaan, khususnya untuk Amang Sintua Sitinjak yang sebentar lagi akan diemerituskan, berarti kan secara formal dimerdekakan dari tugasnya menurut aturan gereja kita. Untuk Amang secara spesifik, kalaupun dimerdekakan, ingatlah kita tetap mengandalkan Tuhan di hidup ini. Karena banyak orang ketika melepaskan tugas formal merasa sedih, seolah-olah tidak dimanfaatkan lagi. Kalau istilah Malaysia seperti laskar tak berguna, jadi mengarah ke depresi. Jangan, karena Tuhan tetap
bersama dengan kita, baik ketika masih aktif maupun ketika masa pensiun. Bahkan banyak negara sekarang yang menggunakan istilah lansia itu menjadi ke arah usia indah. Makanya itu sebabnya ada beberapa lansia justru mereka lebih bersemangat daripada generasi muda. Jadi bukan menjadi depresi atau merasa gagal, karena persiapan kita sebenarnya secara rohani semakin mendekat dengan Tuhan, semakin akrab dengan Tuhan. Jadi bersiaplah dengan tegar amang sitinjak untuk menerima pelepasan sebagai emeritus sintua. Artinya walaupun sudah dilepaskan, tetaplah bersemangat beribadah, bergereja, dan memberikan masukan-masukan untuk kawan-kawan sintua yang masih aktif. Hal yang berikut yang juga kita lakukan hari ini, pengangkatan guru parlagutan baru kita secara formal, walaupun sudah bertugas sebenarnya selama ini, Amang Situa N Simanjuntak menerima tugas yang baru secara formal. Ini pun menjadi bagian tugas yang dipercayakan oleh Allah. Terimalah Amang dengan sukacita dan bangunlah tetap kerjasama yang baik dengan anggota PHP dan semua penatua. Saya sangat senang dan bangga melihat kebersamaan kita di sini, para penatua bisa dengan seragam yang lengkap, juga dihadiri oleh bagian dari PHR. Nah, inilah semangat yang perlu terus dikobar-kobarkan dan dipelihara ke depan. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita sekalian. Amin. Kita sambut dengan nyanyian. Kita berdoa. Dengan penuh rasa syukur kami menghadap hadirat-Mu Bapa atas sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa sumber kemerdekaan yang sesungguhnya berasal dan bermula dari Allah, dan Tuhan memakai banyak orang untuk proses pelepasan dan pemerdekaan dari setiap orang, dari segala bangsa, dari segala suku, dan siapapun, baik yang melembaga maupun pribadi lepas pribadi. Kami juga bersyukur kami diingatkan bahwa pekerjaan Tuhan juga bagi umat-Mu tidak terlalu berbeda dengan hal yang terjadi di dalam nats firman Tuhan ini. Bahkan Tuhan juga yang membangkitkan roh kami untuk bersama-sama keluar dari segala kesulitan dan hambatan di hidup ini. Berkati firman-Mu, berkati kami sekalian. Kami juga ingin berdoa secara khusus untuk kondisi yang terjadi secara mengglobal di dunia ini, pandemi COVID-19 yang terus merebak dan mengganggu kehidupan di berbagai negara, dan khususnya dalam konteks negara Indonesia dan lebih khusus lagi di wilayah Jabodetabek. Tuhan, Engkau melihat betapa hebatnya serangan pandemi COVID-19 ini mengganggu kehidupan kami.
sehingga ada kalanya kami tidak bisa bergerak walaupun kami rindu bergerak dan beraktivitas atau bekerja, tapi karena gangguan terpaksa serba dibatasi. Tuhan teruslah berkarya dan bertindak sehingga pada waktunya nanti COVID-19 ini hilang dari bumi ini. Tuhan juga memberikan hikmat dan kemampuan kepada pemerintah kami, kepada para medis dan dinas kesehatan dan para pengaman kepolisian maupun TNI untuk bekerja sama memerangi COVID-19. Kami bersyukur adanya tanda-tanda ditemukannya vaksin COVID-19 dan terus diuji coba. Biarlah nanti setelah benar-benar dilegalisasi dapat benar-benar dimanfaatkan melindungi dari masa pencegahan dan perlindungan terhadap yang terkapar atau terkena dan juga dapat mengobati. Terima kasih Bapa, kami berdoa secara khusus untuk setiap hamba-hambamu dimanapun, mulai dari tingkat pusat, distrik, resort dan parlagutan. Tuhan memimpin, menyertai, menolong dan menopang setiap pelayanan mereka. Juga setiap umat Tuhan dimanapun, khususnya konteks GKPA yang ada di Bonabulu dan di perantauan. Tuhan sertai, Tuhan jaga, pelihara di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Secara khusus untuk mereka yang terdampak di dalam pekerjaan, harus di PHK karena masalah COVID, Tuhan juga menolong mereka, memberikan jalan keluar terbaik, pekerjaan yang mungkin lebih baik walaupun tidak lagi di lembaga atau di tempat kerja sebelumnya, tapi tercipta pekerjaan-pekerjaan yang kreatif lainnya di berbagai bidang yang menghasilkan perekonomian yang lebih baik, menopang keluarga. Tuhan tolong, Tuhan berikan solusi. Kami juga berdoa untuk mereka yang mungkin mengalami sakit penyakit, gangguan serangan-serangan penyakit, baik yang mengarah ke COVID atau sakit-sakit medis lainnya. Tuhan tetap menolong dan mempedulikan mereka. Tuhan mendengarkan setiap seruan doa para umat-Mu dimanapun, agar umat-Mu dapat merasakan betapa baiknya Tuhan, betapa pedulinya Tuhan terhadap kehidupan kami yang mungkin digoncang berbagai tantangan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk acara selanjutnya, pelantikan guru parlagutan dan juga pengeskaan sekretaris parlagutan dan emeritus untuk Amang Situa N. Sitinjak. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan agar dalam semua proses acara hari ini berjalan dengan baik dan semua kami boleh bersukacita atas karya dan pekerjaan Tuhan. Bapa di sorga, kami tetap berdoa untuk anak-anak kami di dalam pendidikan mereka, mereka yang berjuang di dalam kelas-kelas yang baru, baik tingkat TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, yang mungkin harus memakai Zoom meeting atau Google Meet. Apapun fasilitas yang digunakan, berikan kemampuan, berikan pertolongan kepada setiap mereka agar
proses belajar mengajar tetap berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk mereka yang berjuang untuk pendidikannya yang beralih dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, dari SMA ke perguruan tinggi. Berikan jalan terbaik bagi mereka, agar mereka tidak frustrasi karena tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Kalaupun berbeda Tuhan persiapkan mereka menerima segala perbedaan dengan tetap mengandalkan Tuhan di hidup mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Mungkin ada banyak hal yang tidak terpikirkan oleh kami dan perlu dukungan doa kami. Kiranya Tuhan melihat dan turun tangan menolong mereka. Mereka yang berduka Tuhan hiburkan, mereka yang sedang dalam perawatan baik di rumah sakit maupun di rumah, Tuhan berikan penguatan. Dan mereka yang mengalami gangguan-gangguan perekonomian dan gangguan konflik-konflik pribadi maupun di tengah-tengah pekerjaan, Tuhan juga memberikan solusi dan jalan keluar yang terbaik, agar melalui semua campur tangan Tuhan mereka semakin menyadari betapa Tuhan baik di hidup mereka. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu, berkati kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan melanjutkan acara. Bernyanyi dari Jemaat 446 ayat 1. Yesus Kristus, kita percaya bahwa Tuhan Allah yang memilih dan mengangkat di jemaat sebagai rasul, nabi, pengkhotbah, pengajar untuk mempersiapkan seseorang dalam kekudusan
melaksanakan pelayanan di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan. Semua mereka menerima kekuatan dari Roh Kudus yang hinggap atas mereka untuk jadi saksi Yesus Kristus mulai dari Yerusalem ke Yudea, ke Samaria hingga ke ujung bumi. Mereka pergi mengunjungi setiap kampung untuk berkhotbah dan memberi kesembuhan bagi yang sakit, serta memberitakan firman tentang Yesus kepada setiap bangsa. Jemaat ini berdoa kepada Tuhan pada saat mereka diserahkan tugas kesaksian dan pengajaran ini. Sehubungan dengan itu, pada saat ini saudara kita berdiri di hadapan jemaat ini, mereka yang akan ditahbis menjadi guru jemaat di Gereja Kristen Protestan Angkola. Mereka memohon berkat Tuhan agar mereka dimampukan untuk tugas pelayanan yang diserahkan kepadanya di tengah-tengah jemaat, agar hati mereka teguh. Marilah kita mendoakan mereka agar Tuhan memberi kekuatan bagi mereka oleh Roh Kudus untuk semua pekerjaan dan pelayanan yang diserahkan kepadanya. Saudara yang mau ditahbis jadi guru parlagutan di GKPA, sebelum tahbisan itu diserahkan kepada saudara, dengarkanlah firman Tuhan sebagai berikut. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan domba Allah, karena kamulah ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik yang menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Untuk itu marilah kita mendengarkan pokok-pokok tugas pelayanan yang diserahkan kepada saudara sebagai guru parlagutan. Saudara adalah pelayan yang menerima tahbisan, teman sekerja pendeta untuk membimbing dan menggembalakan warga jemaat GKPA. Sebagai teman sekerja pendeta, hendaklah kamu rajin mengkhotbahkan dan memberitakan firman Tuhan sebagaimana tertulis pada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru kepada semua orang. Karena saudara adalah guru jemaat di jemaat gereja ini, maka saudara hendaklah melayani jemaat dengan segenap hatimu dan dengan segala kekuatanmu untuk mengajar, menggembalakan, dan menggiatkan iman percaya semua anak-anak, pemuda, kaum ibu, kaum bapa, keluarga lansia, atau semua kategorial yang ada. Juga saudara haruslah menuntun orang yang belum mengenal kasih karunia Tuhan agar mereka kuat dan ikut percaya serta menerima hidup yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya saudara menjadi teladan yang baik bagi semua warga jemaat di dalam iman, kasih, perkataan, dan perbuatan. Saudara telah mendengarkan dengan jelas mengenai jabatan dan tugas pelayanan yang diserahkan kepada saudara di gereja ini. Sekarang kami ingin mengetahui ketulusan hati saudara untuk menerima dan melaksanakan tugas pelayanan guru jemaat atau guru parlagutan yang diserahkan kepada saudara hari ini,
termasuk sebenarnya di dalamnya walaupun tidak harus dibaca sesuai dengan arahan tata laksana dan tata gereja kita. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Adakah saudara percaya bahwa Tuhan Allah yang memilih dan mengutus saudara untuk jadi guru jemaat di jemaatnya? Bersediakah saudara untuk melaksanakan tugas pelayanan itu dengan segenap hatimu, sesuai dengan firman Tuhan, di hadapan Tuhan dan di hadapan semua jemaat yang hadir hari ini? Bersediakah saudara menghayati dan dengan setia melaksanakan tugas pelayanan dan nasihat firman Tuhan, serta menyatakannya dalam perilakumu dengan seluruh kekuatanmu, sehingga tugas pelayananmu sebagai pemberita Injil dapat berjalan dengan baik? Bersediakah saudara menerima dan memperhatikan bimbingan dan nasihat dari pimpinanmu pada saatnya? Jika saudara telah mengaku dengan hati yang tulus ikhlas, serta berjanji untuk melaksanakan tugas pelayanan itu dengan baik, berilah jawabanmu di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat yang hadir hari ini. Berkaitan dengan pengakuan saudara yang menjadi janji dan ikrar saudara pada Tuhan, maka sekarang akan saya serahkan kepada saudara tahbisan pelayanan guru jemaat atau guru parlagutan di Gereja Kristen Protestan Angkola, Depok ini. Sebelum keputusan masih ada sedikit di bagian dari agenda. Saudara-saudara seiman atau semua jemaat enggak tetap menghadap ke sana, benar. Marilah kita dengan hati yang terbuka menerima dan menopang saudara kita ini yang telah menerima tahbisan guru parlagutan dalam tugas pelayanan mereka bersama dengan ibu pendamping, serta kita seluruhnya turut mendoakan agar Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka menjadi kemuliaan bagi Allah seluruh pelayanan mereka di jemaat ini, sehingga tetap berjalan dalam pimpinan dan kehendak Tuhan. Jadi semua jemaat diajak untuk menerima amang ini dalam pelaksanaan tugas ke depan. Nah, itu.
Tuhan memberkati. Silakan Amang. Sudah. Dilanjutkan dengan pembacaan SK Sekretaris. Jak yang hari ini emeritus. Pelepasan Situa pensiun Situa M Sitinjak Pacur Batu 14 Mei 1955. Jemaat Tuhan di dalam Yesus Kristus, minggu ini kita akan memberangkatkan atau melepaskan Situa karena memasuki masa pensiun, yaitu Bapak Situa M Sitinjak beserta keluarga dari GKPA Depok ini, sesuai dengan aturan GKPA bahwa Situa dapat menerima masa pensiun setelah berumur 65 tahun. Sepatutnya kita panjatkan puji syukur dan hormat kepada Allah Bapa di sorga, di mana Bapak Situa M Sitinjak
dapat menyelesaikan pelayanan yang telah diberikan selama ini di GKPA Depok yang telah menerima tahbisan tohonan Sintua sejak 2 Juni 2011 dan memasuki masa pensiun seharusnya 14 Mei 2020. Tapi karena masa pandemi COVID-19, pelaksananya dilaksanakan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati karya dan pelayanannya sehingga membawa sukacita bagi keluarga dan semua jemaat GKPA Depok. Melepaskan pensiun Situa M. Sitinjak. Salam amang inang. Oras marita sudena. Terima kasih saya panjatkan kepada Tuhan di mana pada hari ini kita berkumpul di mana pada waktu ini Amang Sitinjak telah pensiun atau emeritus Amang ya. Kalau di PNS jadi Amang ini 2 kali pensiun. Pertama-tama sebagai PNS, kedua kali jadi penatua di gereja ini. Kita sangat bersyukur ya Amang ya. Puji Tuhan Amang, terima kasih selama ini atas pelayanannya di mana Amang masih menyempatkan diri sebagai penatua biarpun istilahnya repot waktu kita bekerja, tapi Amang masih tetap melayani di gereja ini. Kami sangat bersyukur Amang, di mana pelayanan Amang selama ini sangat memuaskan di jemaat, dan begitu juga kepada Inang dan keluarga. Kami mengucapkan terima kasih atas supornya kepada Amang ini. Tanpa support orang tua, keluarga, mungkin Amang ini nggak jadi penatua di GKPA ini. Begitu juga kepada majelis, saya berterima kasih atas kerjasamanya dengan Amang Sintua Sitinjak di sini. Ya, banyak contoh-contoh yang dibikin Amang ini, baik di gereja ini, baik pun di lingkungan. Karena Amang ini adalah teman satu huta saya. Selama ini Amang ini sebagai contoh di kami. Jadi dak pelaganjang Amang songon upama emenisi tambah tua parlinggo manisi borok debatado namar tua saya sudema hita di paroro tate Amang. Tetaplah semangat Amang meskipun sudah emeritus agar melalui semangat dapat peroleh kesehatan dan tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Jangan putus asa, apapun harapan ke depan Tuhan pasti mencukupkan kita. Terima kasih. Selamat emeritus Amang. Dilanjut Sian Amang Sintua M. Sitinjak. Maulana Teh Amang Guru. Puji Tuhan. Sangat walaupun
tingkat ini dan ada kandung kecil sangat pada yang memberikan dukungan aman saya karena bimbingan dan dukungan
akan lanjutkan ibadah dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 355 ayat 1 sambil berdiri. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat Bapa. Jangan sesat dengan sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenteram, bersama Yesus dan terang di rumah yang kekal. Marilah kita serahkan persembahan kita yang terkumpul ini di hadapan Tuhan untuk diberkati. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat mempergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan.